Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu bidan di mata kuliah Kebidanan Komunitas pada program studi Sarjana Kebidanan program RPL. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang antropologi kebidanan komunitas. Yang mana pada hakikatnya ibu-ibu semuanya sudah melaksanakan implementasi bentuk asuhan komunitas. Hanya saja pada saat kali ini kita akan pelajari lebih detail lagi mengenai bagaimana hubungan dengan manusia, sosial dan budaya, norma-norma, karena kita akan mempelajari antropologi dalam komunitas. Baik, pada kajian yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah apa itu antropologi dalam dunia kesehatan. Antropologi kesehatan merupakan suatu cabang ilmu antropologi atau antros dan logos begitu yang mempelajari mengenai interaksi antara budaya, masyarakat, dan kesehatan. Namun sebagai fokus utamanya adalah tentang memahami bagaimana faktor-faktor budaya sosial di masyarakat, di lingkungan, mempengaruhi persepsi individu atau kelompok masyarakat dalam berperilaku, dalam memberikan pengalaman, dalam berpraktik di dunia kesehatan. Adapun beberapa konsep atau topik yang relevan begitu dengan antropologi kesehatan, diantaranya adalah yang pertama budaya dan kesehatan. Yang dimaksud di sini adalah antropologi kesehatan itu mempelajari tentang bagaimana budaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kesehatan, terhadap penyakit, dan juga terhadap praktik-praktik pengobatan. Termasuk pula di dalamnya adalah mengenai analisis terhadap norma-norma, terhadap nilai, keyakinan dalam praktik-praktik kesehatan atau penyakit. Selanjutnya, konsep atau topik yang relevan dengan antropologi kesehatan yang kedua adalah ketidaksetaraan kesehatan. Maknanya bahwa antropologi kesehatan memperhatikan ketidaksetaraan. Jadi ada kesenjangan begitu antara kesehatan yang ada pada masyarakat yang berbeda dengan nilai-nilai budaya, ekonomi, sosial, serta politik. Ini juga mencangkup studi tentang akses terhadap bagaimana pelayanan kesehatan di masyarakat, kemudian bagaimana disparitas kesehatan antar kelompok-kelompok sosial, serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya kesehatan, termasuk di dalamnya sumber daya manusianya atau sumber daya potensi alamnya begitu. Berikutnya yang ketiga yakni sistem pengobatan tradisional. Antropologi kesehatan juga mempelajari tentang sistem pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif yang dalam konteksnya yang dipelajari merupakan pengobatan-pengobatan atau intervensi medis begitu yang erat dengan budaya sosial di masyarakat tertentu. Meliputi mempelajari atau penelitian begitu tentang praktik-praktik pengobatan herbal, akupuntur, atau pengobatan spiritual bahkan, serta bagaimana hubungannya dengan sistem kesehatan yang modern. Jadi dikaitkan begitu pengobatan tradisional dengan sistem kesehatan yang sudah ada sekarang atau kita sebut dengan sistem kesehatan modern begitu. Berikutnya konsep dari kesehatan reproduksi. Hal ini dimaknai dengan bidang ini atau antropologi kesehatan meneliti atau mempelajari tentang norma-norma, nilai dan praktik yang terkait dengan kesehatan khusus di kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya periode kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca salin. Sehingga
Antropologi kesehatan dapat memperhatikan bagaimana peran budaya dalam keputusan reproduksi, pemahaman masyarakat tentang apa itu kesuburan, kemudian pengalaman-pengalaman wanita dalam siklus proses reproduksi mereka. Selanjutnya, yakni kesehatan masyarakat dan komunitas. Jadi antropologi kesehatan ini juga mempelajari tentang dinamika-dinamika kesehatan masyarakat di komunitas. Termasuk di dalamnya ada interaksi bagaimana individu dengan kelompok, kemudian individu dengan lingkungan sekitar, atau bahkan kelompok tertentu dengan lingkungan masyarakat. Sehingga akan dianalisis bagaimana bentuk dukungan kesehatan masyarakat dalam peningkatan atau penetapan status derajat kesehatan. Ini juga meliputi analisis terhadap sistem nilai, kultur atau culture begitu, struktur sosialnya, dan praktek-praktek sosial yang mempengaruhi kesehatan di tingkat komunitas. Berikutnya, yakni pelayanan kesehatan global. Yang dimaksud di sini adalah dalam konteks globalisasi, antropologi kesehatan itu juga mempelajari tentang implikasi dari perubahan-perubahan sosial, ekonomi, kemudian politik terhadap kesehatan di masyarakat. Nah, ini juga termasuk di dalamnya itu studi tentang epidemiologi, kemudian ilmu migrasi begitu. Itu kan tentunya juga berdampak terhadap penyebaran suatu penyakit tertentu, kemudian penyebaran penyakit menular di daerah endemik yang ditularkan melalui vektor-vektor, melalui hewan-hewan tertentu begitu, atau bahkan melalui sumber daya manusianya itu sendiri. Dengan demikian, penjabaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan gitu bahwa melalui pendekatan kualitatif dan studi lapangan yang mendalam tentunya, antropologi kesehatan atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan nilai sosial, norma sosial budaya, sosial ekonomi di masyarakat yang relevan dengan kesehatan ini bersama-sama berjalan beriringan untuk memahami kompleksitas budaya sosial dalam kacamata kesehatan yang tujuannya sama-sama untuk meningkatkan pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan serta mendukung intervensi kesehatan yang berbasis bukti. Setelah kita memahami tentang apa itu antropologi kesehatan, sekarang kita mulai masuk ke dalam antropologi kebidanan komunitas. Jadi antropologi kebidanan komunitas ini adalah bidang studi yang menggabungkan prinsip-prinsip antropologi, jadi hubungan manusia, interaksi dengan sosial, budaya, ekonomi, politik, dengan praktik atau intervensi-intervensi kebidanan guna memahami dan membantu masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dalam konteks reproduksi, kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca salin. Dan kegiatan kebidanan komunitas ini tentu saja akan melibatkan norma-norma, budaya, keyakinan, serta praktek-praktek tradisional lainnya yang seputar kehamilan dan kelahiran yang ada di masyarakat. Jadi yang melekat pada corak atau karakter di kelompok masyarakat. Didukung dengan posisi atau peran bidan yang hidup dan bekerja di komunitas yang dituntut harus mampu memahami multiras, multiculture, di mana bidan itu dianggap sebagai role model yang patut dan layak untuk menjadi panutan begitu, memiliki suatu kepercayaan diri yang luar biasa serta kemampuan dalam menjustifikasi dan advokasi, sehingga pelayanan kebidanan harus sesuai dengan adat istiadat yang melekat pada kelompok masyarakat setempat tanpa harus mengubah tata kerja
pelayanan kebidanan serta tidak melanggar kode etik kebidanan. Untuk itu, seorang bidan harus mampu untuk berpikir, bersikap, serta bertindak di dalam dan di luar kerangka kerja bidan sehingga dapat memberikan asuhan pelayanan yang terbaik terhadap komunitas, khususnya pada kesehatan ibu dan anak, dan serta tetap mengedepankan kebudayaan-kebudayaan dari pasien. Nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat setempat terkait dengan kebidanan di komunitas tentu sangat bervariasi, tergantung dari budaya, tradisi, adat istiadat, serta norma-norma lokal yang melekat. Hal ini diakui dalam konteks kebidanan, diantaranya pentingnya kesehatan dan kesejahteraan. Maksudnya bagaimana? Jadi sebagian besar masyarakat ini akan mengutamakan kesehatan ibu dan bayinya, merupakan satu hal yang sangat penting. Nah, ini bisa mencakup dukungan-dukungan terhadap praktek-praktek kesehatan, seperti contohnya pemeriksaan prenatal, persalinan yang bersih, kemudian perawatan pasca salin. Berikutnya, respek terhadap kebidanan tradisional. Jadi, bagaimana sih nilai norma yang harus diakui dalam kebidanan komunitas? Di beberapa tempat, ada beberapa nilai yang sangat kuat terkait dengan kebidanan tradisional yang sudah diturunkan secara turun-temurun begitu dari leluhur. Nah, hal ini dapat mempengaruhi dalam praktek-praktek kebidanan seperti penggunaan atau konsumsi ramuan-ramuan tradisional atau pemberian ramuan-ramuan tertentu dari leluhur, ya, dedaunan atau rimpang-rimpang rempah begitu, dukungan dan serta peran dari dukun, entah itu dukun bayi atau dukun bersalin, ya, serta kepercayaan atau upacara-upacara yang ada hubungannya dengan periode prenatal begitu. Selain itu, peran keluarga dan komunitas juga menjadi satu hal yang sangat penting karena banyak masyarakat yang menekankan bahwa peran keluarga dan komunitas itu sangat mendukung dalam perilaku ibu hamil sampai dengan dia memasuki masa persalinan. Sebagai buktinya adalah keterlibatan aktif dari anggota keluarga. Tidak harus suami atau pasangan, tetapi juga keluarga lainnya, misalnya ibu atau ibu mertua atau pengasuh gitu, selama proses kehamilannya sampai dengan masa persalinan yang mendampingi. Sampai dengan pasca salin pun juga kontribusi dari peran keluarga itu juga sangat harus dibutuhkan begitu. Sebab dengan hadirnya atau terlibat aktifnya anggota keluarga dalam periode kehamilan sampai dengan pasca salin itu memberikan suatu kepercayaan diri yang lebih kepada ibu, terutama ketika dia memasuki di periode persalinan. Berikutnya adalah kehormatan dan martabat. Jadi ini diperuntukkan bagi ibu dan bayinya yang dianggap penting gitu dalam andil penilaian ini. Artinya untuk menghindari praktik-praktik yang dianggap untuk tidak layak atau tidak pantas, serta memberikan dukungan emosional bahkan fisik yang kuat kepada ibu selama proses kehamilan dan persalinan. Mengenai keberlanjutan budaya, beberapa masyarakat mengutamakan keberlanjutan budaya mereka, termasuk praktek-praktek kebidanan tradisional, terus sebagai bagian yang penting dari identitas mereka, kelompok-kelompok tertentu.
ini mencakup pelestarian begitu ya, melestarikan budaya leluhur, praktek-praktek kuno ya, yang tentu masih erat kaitannya dengan kehamilan, persalinan, sampai dengan pasca salin. Saya yakin di lingkungan kita masih banyak yang menjunjung tinggi tentang teknik atau praktik-praktik tertentu yang ada hubungannya dengan kebudayaan dan relevan dengan dunia kebidanan begitu. Untuk aksesibilitas atau daya jangkau ketersediaan pelayanan kesehatan, ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkait dengan ketersediaan vaskes atau fasilitas kesehatan seringkali yang sangat menarik begitu ya, menjadi sorotan kita, menjadi perhatian khusus di kelompok-kelompok masyarakat, terutama di daerah yang mohon maaf kurang berkembang begitu. Ini juga meliputi upaya tentang bagaimana untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan khususnya di kebidanan yang masyarakat menuntut pelayanan harus berkualitas dan program-program yang dijalankan sesuai dengan program-program pemerintah. Nah, ini yang PR besar begitu untuk semua nakes, tidak hanya bidan saja, saya rasa. Berikutnya untuk pendidikan dan pengetahuan. Nah, ini bagus begitu ya, karena ibu-ibu sudah menjalankan ini, karena masyarakat yang sangat menghargai tentang pendidikan dan peningkatan pengetahuan ini cenderung memberikan perhatian khusus begitu kepada kita, karena kita adalah agent atau orang ya yang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, untuk anak-anak, untuk remaja gitu. Sehingga ini masyarakat sangat menyoroti ini. Dan ini juga mencakup tentang program-program pendidikan kesehatan di masyarakat, termasuk kampanye-kampanye penyuluhan, peningkatan pendidikan kesehatan di masyarakat. Di dalam bidang antropologi kebidanan komunitas, ini kita pasti akan menjumpai atau menemukan masalah-masalah, tantangan-tantangan yang muncul begitu di masyarakat. Nah, ini menuntut kita untuk mampu memahami, tetap menghormati, dan berkolaborasi dengan komunitas, masyarakat setempat, yang kacamata kesehatannya nantinya tidak rancu begitu dengan budaya-budaya yang sudah melekat. Sebagai contoh, beberapa masalah yang sering muncul, diantaranya dikarenakan adanya perbedaan budaya dan nilai. Yang dimaksudkan di sini adalah salah satu masalah yang utama dalam antropologi kebidanan komunitas. Jadi perbedaan budaya dan nilai ini antara praktisi kesehatan dengan komunitas yang dilayani, ini terjadi kesenjangan. Perbedaan inilah nantinya yang dapat mempengaruhi pemahaman tentang perilaku kesehatan, tentang praktik kebidanan, persepsi terhadap kesehatan reproduksi, terhadap penerimaan mereka dalam intervensi-intervensi kesehatan. Nah, ini yang harus bisa kita jembatani. Kita cari solusi alternatifnya. Selain itu, yang juga seringkali menjadi tantangan kita adalah isu-isu gender. Gender seringkali merupakan faktor yang muncul sangat runcing begitu di dunia kesehatan reproduksi dan kebidanan. Akan tetapi terkadang isu gender ini tidak hanya dipahami atau diakomodasi dalam praktek kebidanan di komunitas saja. Ini juga mencakup ketidaksetaraan dalam akses gender ketika dia
mendapatkan layanan kesehatan. Jadi stereotip gendernya itu dalam praktek kebidanan dan adanya pengabaian terhadap kebutuhan khusus ibu atau wanita di komunitas. Misalnya wanita atau ibu hamil dengan HIV/AIDS begitu, ibu-ibu dengan kelompok tertentu ya, dalam tanda kutip mungkin ibu nifas atau ibu menyusui dengan HIV, ibu menyusui dengan penyakit tertentu, hepatitis atau penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan masyarakat terhadap peran dukun bayi atau dukun bersalin di battle atau ditandingkan begitu dengan petugas kesehatan. Pandangan ini tentu sangat bervariasi begitu, tergantung dari konteks budaya, aksesibilitas pelayanan kesehatannya, serta jenjang pendidikan. Kita coba flashback mengenai apa sih yang didefinisikan dengan dukun bayi. Itu adalah seorang anggota masyarakat, individu yang umumnya seorang wanita ya, yang mendapatkan kepercayaan penuh dari kelompok masyarakat dan dia memiliki keterampilan dalam menolong persalinan secara tradisional. Umumnya dukun-dukun ini, dukun bayi atau dukun bersalin ini memperoleh keterampilan tersebut, keahlian ini diperoleh secara turun-temurun. Jadi bukan melalui jenjang pendidikan seperti yang sedang ibu-ibu jalani sekarang. Jadi mereka belajarnya itu praktis dari cara orang lain ya, ajaran dari orang terdahulu yang menjurus ke arah peningkatan keterampilan seorang bidan, seolah-olah gitu ya, seolah-olah bidan atau tenaga kesehatan. Peran mereka ya, jadi peran dukun bayi ini atau dukun bersalin ini yang kami potret, kami tahu itu mereka berperan sebagai penolong persalinan, kemudian memberikan perawatan kepada ibu dan bayi. Jadi pasca salin mereka masih memberikan asuhan ya. Jadi paripurna, tidak hanya bayi baru saja dilahirkan atau ibu yang baru saja melahirkan selesai, itu tidak. Tapi dukun ini peranannya paripurna, satu paket gitu sampai ibunya memasuki masa nifasnya selesai bahkan. Jadi intervensi mereka seringkali kami jumpai ada tambahan pemberian minum-minuman jamu begitu, minum-minuman tradisional, bahkan pijat ibu ya. Itu yang akhirnya menarik dari para customernya atau ibu-ibu nifas untuk cenderung memilih dilayani oleh para dukun dibandingkan dengan tenaga kesehatan. Maka dengan demikian dukun memiliki kecenderungan percaya diri yang berlebih dibandingkan dengan tenaga kesehatan karena mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih banyak begitu dan lebih kompleks dibandingkan bidan, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri yang over begitu ya, over confidence. Karena beberapa masyarakat akan lebih menghargai dukun karena percaya bahwa mereka memiliki keterampilan yang lebih rumit menghadapi situasi-situasi yang sulit, mendesak, emergensi ketika memasuki persalinan dibandingkan tenaga kesehatan yang mohon maaf mungkin mereka berpikirnya kalau di ibu bidan ketika memasuki masa sulit atau dijumpai ada penyulit ketika persalinan cenderung akan dilakukan rujukan. Nah ini akhirnya yang menjadi celah untuk dukun masuk ke kelompok masyarakat. Sebaliknya, pandangan masyarakat terhadap petugas kesehatan ini tentu petugas kesehatan adalah individu yang
atau tenaga medis yang memiliki keahlian khusus melalui jenjang akademik formal dan dihargai pengetahuannya, keahliannya di kelompok masyarakat dalam memberikan perawatan-perawatan kesehatan yang berbasis bukti dan berkualitas secara profesional. Di samping itu, tenaga kesehatan pasti akan mengedepankan keamanan dan standar prosedur. Jadi safety-nya itu yang diutamakan. Petugas kesehatan ini sering dilihat sebagai sumber perawatan yang aman karena mereka mengikuti SOP atau protokol medis yang ketat. Hal inilah yang akhirnya membuat masyarakat merasa terjaga, ya. Kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi dan jenjang kesehatan mereka, derajatnya dapat naik oleh individu yang berkualitas. Jadi ini yang patut kita jaga bersama mengenai kepercayaan masyarakat, pandangan masyarakat terhadap kita sebagai tenaga kesehatan di komunitas. Tidak hanya itu, masyarakat sejauh ini menganggap tenaga medis memiliki keahlian teknologi dan peralatan medisnya yang jauh lebih baik begitu dibandingkan dukun. Jadi kita lebih melek terhadap ilmu-ilmu teknologi. Ingat ibu-ibu bahwa teknologi tidak selalu atau tidak harus semuanya itu berbasis elektronik. Ada kabelnya, kemudian computerized atau berbasis komputer begitu ya, tidak. Tetapi teknologi-teknologi yang kita pakai selama ini sebetulnya sudah menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Contoh, kartu Sekar Puji Rohyati itu juga bagian dari teknologi tepat guna yang mampu memecahkan masalah di kelompok masyarakat dan tidak berbasis komputer, tidak berbasis listrik. Penjabaran panjang di atas merupakan suatu uraian yang menggambarkan bagaimana pandangan dari masyarakat terhadap dua profil, yakni dukun dan petugas kesehatan, yang mana sudah saya sampaikan di awal bahwa pandangan masyarakat terhadap dukun dan nakes ini sangat bervariasi, dan penting untuk kita ingat bersama bahwa kesehatan ibu dan bayi harus menjadi prioritas utama serta pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berbasis bukti harus selalu diutamakan. Dengan demikian, usai sudah pertemuan kita untuk perkuliahan di antropologi kebidanan komunitas. Semoga kita tetap bisa mengedepankan asas-asas sosial, budaya, ekonomi, nilai dan norma di masyarakat, adat istiadat setempat tanpa harus melanggar kode etik kebidanan. Baik, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.